Halo, selamat pagi Bu Siska dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yang terdiri dari Sonia Citrawijaya, Muhammad Rizal Ibrahim, Aldi Yansah, Aldi Tanaldo, dan saya, Vincentius Clemenaloan, akan mempresentasikan mengenai pembahasan pertanian, agribisnis, pangan, peternakan, dan perikanan di Indonesia. Mari kita simak presentasi pada kesempatan ini. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas dari sektor pertanian. Seperti yang kita tahu, Indonesia terkenal dengan negara agraris, yang berarti hasil pertaniannya dan sektor pertaniannya menjadi salah satu andalan yang menopang perekonomian itu sendiri, perekonomian Indonesia sendiri. Oleh karena itu, sektor pertanian penting untuk dibahas karena Indonesia mengandalkan sektor ini salah satunya dalam perekonomiannya untuk mencapai target-target secara tahunannya. Nah, jadi pertanian Indonesia dan segala urusannya pada dasarnya itu di Indonesia berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kementerian Pertanian ini menjadi perwakilan dari pemerintah pusat yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pertanian, baik pencapaian target, program kerja, misi, dan lain sebagainya. Yang semua itu diarahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya adalah visi misi Kementerian Pertanian. Visi misi ini selain dari Kementerian Pertanian, namun juga dapat kita anggap sebagai visi dan misi pertanian bagi pemerintah Indonesia mengenai apa saja yang ingin dicapai dan menjadi tujuan dari sektor pertanian Indonesia. Pertama dari visi, yakni terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan para petani di Indonesia. Selanjutnya adalah misi, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, yang terakhir, mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi. Dari misi yang pertama, Indonesia memiliki tujuan atau misi untuk mewujudkan ketahanan pangan atau sering kita dengar dengan istilah swasembada pangan. Artinya adalah Indonesia ingin mampu memiliki pangan dengan ketahanan yang cukup baik dan kita dapat berdikari sehingga kita tidak ketergantungan oleh pertanian dari negara-negara lain. Selanjutnya ialah meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Nilai tambah di sini maksudnya barang-barang pertanian, hasil-hasil pertanian memiliki memiliki kualitas yang setara dengan jenis-jenis pertanian dari negara-negara lain. Selanjutnya daya saing. Daya saing juga kaitannya dengan komoditas pertanian dari negara-negara lain diharapkan Indonesia mampu memiliki keunggulan yang lebih daripada negara lain. Selanjutnya adalah kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani ini dapat berkaitan dengan pemberian harga yang kompetitif sehingga petani hasil taninya dapat dihargai secara baik dan pendapatan mereka dapat terjamin oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Selanjutnya yang terakhir adalah mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi. Nah, hal ini berkaitan dengan kerja dari Kementerian Pertanian itu sendiri, bagaimana mereka ingin menyampaikan visi misinya diterjemahkan dari yang tadinya hanya sebuah narasi menjadi sebuah praktek nyata yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sektor pertanian di Indonesia. Selanjutnya adalah arah kebijakan Kementerian Pertanian, yakni tujuan-tujuan apa saja dan usaha-usaha apa saja yang ingin dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuannya. Yang pertama ialah melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan. Selanjutnya, yang ketiga, membangun dengan pendekatan kawasan, pengarus utamaan gender, dan menjalin kerjasama internasional. Nah, yang terakhir, memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Dari arah kebijakan yang pertama, yaitu melakukan upaya percepatan peningkatan produksi. Jadi, Kementerian Pertanian ini ingin
melakukan peningkatan produksi eh, dari petani-petani Indonesia dan dipercepatkan lagi sehingga mencapai target-target tahunan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian-pertanian yang ada, misalnya melalui perum bulog dan lembaga-lembaga lainnya yang mendukung pertanian-pertanian Indonesia. Selanjutnya adalah melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan. Artinya adalah Indonesia berusaha untuk tidak bergantung pada satu jenis pangan saja, melainkan ingin melakukan diversifikasi atau pembedaan-pembedaan sehingga Indonesia pun memiliki kemampuan untuk memproduksi di beberapa uh, pangan, bukan hanya satu pangan saja. Nah, selanjutnya di arah kebijakan yang kedua ini adalah pemantapan ketahanan pangan. Nah, ini berkaitan dengan swasembada pangan yang telah saya jelaskan sebelumnya yang ingin dicapai oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, membangun pendekatan kawasan artinya Indonesia berusaha untuk menciptakan kawasan-kawasan yang terintegritas, yang terspesialisasi secara khusus untuk memproduksi, mengolah, mengurus, dan melakukan manajemen terhadap uh, suatu pangan tertentu. Jadi penjelasan seperti di lokalisasi di satu tempat agar fokusnya dapat lebih teratur. Selanjutnya adalah pengaruh keutamaan gender, berkaitan dengan kesetaraan gender perempuan dan wanita di bidang pertanian. Nah, yang terakhir adalah menjalin kerjasama internasional, bisa berkaitan dengan penjualan ataupun pemasaran, atau mungkin hanya dapat berupa pengenalan-pengenalan teknologi baru dalam bidang pertanian, baik inovasi baru yang berasal dari domestik maupun dari luar negeri. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir adalah memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Jadi, Kementerian Pertanian ini memberikan dukungan yang bertujuan untuk kesuksesan pembangunan pertanian di Indonesia agar tercapai swasembada pangan dan kesejahteraan dari para petani dan pengelola pertanian dapat terjamin. Selanjutnya, berkaitan dengan pembahasan artikel, saat ini dilansir dari artikel milik Kementerian Pertanian, sektor pertanian dianggap masih menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, pengelola pertanian, pebisnis pertanian, manajemen pertanian, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah atau yang kita kenal dengan istilah UKM agar menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung perekonomian Indonesia. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi para pelaku UKM ini misalnya dari bentuknya permodalan ataupun kemudahan akses, kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Nah, masalah pangan itu merupakan sektor yang selalu dibutuhkan manusia. Terlebih konsumen di Indonesia itu sangat besar dengan penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Untuk itu, diharapkan petani dan UKM pemula dapat terus berinovasi sehingga mereka tidak hanya menguasai pasar di Indonesia saja, melainkan mereka mampu untuk melakukan ekspor untuk komoditas-komoditas tertentu sampai ke negara-negara asing. Selanjutnya, ada infografis mengenai 8 produk ekspor pertanian terbesar Indonesia, nilainya dalam ribuan dolar. Dari infografis ini, yang berwarna hijau adalah data tahun 2018 dan data yang warna biru adalah data dari tahun 2017. Jadi ditunjukkan di sini produk ekspor yang paling besar dari pertanian terbesar Indonesia adalah kopi yang menghasilkan 662.760 ribu dolar nilai ekspornya, yang merupakan angka terbesar dari produk ekspor pertanian di Indonesia. Yang selanjutnya disusul oleh produk kacang-kacangan dan selanjutnya yaitu produk lada. Dan lainnya dapat kita lihat masing-masing di sini.
Lalu selanjutnya, ada infografis yang menjelaskan mengenai kinerja ekspor pertanian Indonesia yang terus meningkat. Data ini diambil dari tahun 2016 sampai 2017. Indonesia terus menjaga cita-cita menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Buktinya, volume dan nilai ekspor komoditi strategi sektor pertanian mengalami kenaikan. Yang pertama, kenaikan volume dan nilai ekspor produk pertanian Indonesia. Disampaikan dari nilai volume, Indonesia memiliki kenaikan sebesar 16,25% dari tahun 2016 ke 2017. Dan selanjutnya, dari nilai ekspor produk pertanian itu sendiri memiliki kenaikan sebesar 23,66%. Selanjutnya adalah komoditas ekspor pertanian Indonesia yang menjadi indikator dari kedua volume dan nilai ekspor di atasnya, yaitu terdiri dari kelapa sawit, nanas, dan selanjutnya ada daging ayam dan telur unggas dari sektor peternakan. Selanjutnya, infografis yang terakhir adalah swasembada 4 komoditas pangan di Indonesia. Nah, dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km persegi, Indonesia memiliki mencapai 95,81 juta hektar yang potensial untuk dimanfaatkan di sektor pertanian itu sendiri. Nah, nampak dari infografis ini, Indonesia dari tahun ke tahun memiliki target swasembada pangan yang berbeda. Nah, di sini ada 4 target swasembada pangan dari tahun 2016, 2017, dan 2 di tahun 2019. Di tahun 2016, Indonesia memiliki target dalam bentuk padi. Tahun 2017, jagung. Tahun 2019, kacang kedelai. Dan di tahun 2019 juga adalah tebu. Lalu, ada bantuan yang diberikan kepada petani dalam program swasembada pangan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah penyediaan lahan, pupuk, dan benih. Yang kedua, pengolahan pasca panen. Yang ketiga, distribusi hasil pertanian. Keempat, penetapan dan pengendalian harga. Dan yang terakhir adalah pengelolaan irigasi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kebijakan pertanian Indonesia. Kebijakan pembangunan pertanian dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi aneka komoditas pangan melalui berbagai penerapan inovasi dan teknologi. Permintaan terhadap berbagai komoditas pangan akan terus meningkat, sehingga inovasi teknologi dan penerapan program percepatan usaha pertanian menjadi salah satu prioritas kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas harga, dan keamanan hasil pertanian selalu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik di daerah maupun di pusat. Sebagaimana kita tahu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan yang menopang perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Nah, dari program tahun 2015 sampai 2019, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian memiliki tujuan-tujuan atau kebijakan untuk menekan bahan pangan impor, baik secara kuantitas maupun harganya. Selanjutnya adalah mendorong pasokan pangan dari dalam negeri yang menjadi prioritas, dan menghemat devisa, meningkatkan pendapatan petani, dan mempertahankan stabilitas sosial ekonomi dan politik di dalam negeri menuju ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional yang pada akhirnya berujung pada satu tujuan, yakni swasembada pangan. Selanjutnya penjelasan yang terakhir adalah permasalahan pertanian Indonesia. Pertanian Indonesia sendiri bukannya tidak memiliki permasalahan yang harus dihadapi, selain dengan keunggulan-keunggulan yang sebelumnya telah dijelaskan. Permasalahan yang pertama ialah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tani terhadap penerapan inovasi dan teknologi budidaya. Artinya, masih ada beberapa petani yang berpikiran konservatif tradisional sehingga mereka tidak mampu melakukan percepatan pertanian dan hasil-hasilnya mungkin dapat kalah secara kuantitas dan kualitas dibanding dengan orang-orang yang telah menerapkan inovasi teknologi ke dalam pengelolaan pertanian mereka. Selanjutnya adalah kurang memadainya fasilitas infrastruktur pertanian.
khususnya kerusakan jaringan irigasi dengan sebagian lahan kekurangan pasokan air. Apalagi kita tahu Indonesia sering mengalami musim kemarau, musim paceklik, yang hal ini sangat mengganggu pertanian dalam misalnya untuk panen, untuk menanam, karena siklusnya dapat terganggu. Selanjutnya adalah kecilnya peran lembaga keuangan petani dan tidak tersedianya modal pertanian cukup untuk menyediakan input usaha tani. Seperti yang kita tahu, para petani ini pada umumnya merupakan masyarakat di desa dan mereka membutuhkan bantuan-bantuan permodalan, bantuan keuangan untuk memulai dan melanjutkan usaha pertanian mereka. Kesusahan ini terutama adalah dalam pengaksesan modal, keterbatasan tenaga kerja, dan kurangnya alsintan terapan. Yang keempat, kurang intensifnya penyuluhan dan pengawalan usaha tani di lapangan, termasuk dalam kaitan perlindungan usaha tani. Dan yang terakhir, lemahnya kelembagaan petani yang mengakibatkan rendahnya posisi tawar petani, khususnya karena informasi harga yang asimetrik dan ketidakberdayaan manajemen pemasaran dalam transaksi jual beli. Ya, selanjutnya saya Sonia akan membahas sektor agribisnis. Jadi, agribisnis atau agrobisnis atau usaha niaga tani adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Jadi, sektor hulu di sini itu adalah pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian, antara lain seperti benih, bibit, makanan ternak atau tumbuhan, pupuk, obat-obatan hama dan penyakit, serta peralatan pertanian yang dihasilkan oleh industri sebagai modal kegiatan pertanian itu sendiri. Nah, sedangkan sektor hilir adalah kegiatan ekonomi yang mengolah hasil produk usaha tani jadi produk olahan kemudian didistribusikan. Nah, sebagian produk usaha tani ini ada yang langsung didistribusikan ke konsumen dan ada juga sebagian yang diolah dahulu baru didistribusikan ke konsumen. Nah, pelaku dalam sektor ini merupakan industri skala kecil ataupun besar, seperti industri olahan makanan atau minuman, serat alam, maupun pedagang-pedagang. Selanjutnya ada ruang lingkup agribisnis. Nah, ruang lingkup agribisnis ini cukup luas, di antaranya termasuk usaha dalam memproduksi benih, serta bahan kimia pertanian, pakan ternak, alat dan juga mesin pertanian itu sendiri. Lalu ada pemrosesan bahan pertanian, produksi biofuel, sampai pada wisata pertanian. Jadi dengan kata lain, ilmu dari agribisnis ini tidak hanya mengenai budidaya tanaman aja, namun di dalamnya juga termasuk peternakan, perikanan, juga kehutanan. Oleh karena itu, agribisnis mencakup wawasan pertanian secara luas. Selanjutnya ada kondisi agribisnis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sektor agribisnis mendorong perekonomian nasional dalam 4 tahun terakhir. Nah, dalam rentang waktu 4 tahun itu dari 2014 sampai 2018, peran sektor agribisnis dalam perekonomian nasional semakin besar. Menurut BPS, agribisnis dinilai semakin menguat dilihat dari laju pertumbuhan yang bisa kita lihat dalam slide pertama. Kuartal kedua di 2018 mencapai 4,76%, melonjak dari 3,23% pada kuartal yang sama di 2017. Nah, penguatan itu alasannya karena dua hal, yaitu puncak panen raya pada Maret 2018 dan cuaca yang kondusif dibanding di 2017. Jadi, produksi sayur dan buah itu meningkat. Nah, lalu di 2018 produksi komoditas strategis meningkat 1,4 sampai 6,9% dibandingkan 2017. Khusus kedelai yang peningkatannya sangat besar. Nah, di 2018 produksi kedelai itu sebanyak 0,98 juta ton atau naik 81,5% dibanding 2017 yang sebesar 0,54 juta ton. Nah, beberapa program dan kegiatan pembangunan pangan dan pertanian tidak saja berdampak pada peningkatan produksi komoditas pangan dan pertanian strategis, tapi juga bisa meningkatkan ekspor dan investasi, menurunkan inflasi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan nilai tukar pertanian, dan nilai tukar usaha pertanian itu sendiri, serta PDB sektor pertanian. Di slide sebelumnya telah dijelaskan pada 2018,
Produksi komoditas strategis meningkat 1,4 sampai 6,9% dibanding 2017. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari inflasi 10,57% pada 2014 yang turun 88,9% menjadi 1,26% di 2017. Nah, investasi pertanian juga melonjak dari 29,3 triliun di 2013 menjadi 61,6 triliun pada 2018 atau naik sebesar 110,2%. Lalu ekspor pertanian juga naik signifikan dari 384,89 triliun dari 2016 menjadi 499,3 triliun pada 2018 atau naik sekitar 29,7%. Lalu PDB sektor pertanian juga meningkat dari 994,78 triliun di 2013 menjadi 1.463,92 triliun di 2018 atau meningkat sebesar 47,2%. Selanjutnya ada kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk sektor agribisnis. Nah, usaha agribisnis umumnya mengutamakan penggunaan bahan baku lokal yang banyak tersedia di dalam negeri dan sesedikit mungkin menggunakan komponen impor. Teknologi dan keterampilan kegiatan agribisnis pertanian pada umumnya dapat dikuasai oleh para pelaku usaha serta dapat dikembangkan secara mudah sesuai kebutuhan. Nah, perkembangan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah itu dengan diluncurkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Nah, itu telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pembangunan nasional termasuk pembangunan ekonomi. Jadi, sebelumnya pengelolaan pembangunan ekonomi itu lebih mengandalkan industri-industri berbasis impor. Itu yang akan datang, pengelolaan ekonomi itu juga akan mengandalkan industri-industri berbasis sumber daya lokal atau di dalam negeri itu sendiri. Lalu selanjutnya ada contoh perusahaan agribisnis di Indonesia. Di sini saya mengambil dua contoh perusahaan. Yang pertama ada PT Mitra Alam Semesta Indonesia atau PT Mas Indo. Nah, perusahaan ini tuh sebagai sentral pengembang budidaya perkebunan pohon tanaman gaharu yang bergerak di bidang perkebunan sebagai supplier bibit, distributor, eksportir, dan pengelolaan perkebunan pohon gaharu. Nah, untuk perusahaan yang kedua yaitu PT Pacific Agro Sentosa atau PT PAS. Ini merupakan perusahaan agribisnis yang punya 9 anak perusahaan. Perusahaan ini terutama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, tebu, pabrik penggilingan gula, dan industri gula rafinasi atau gula kristal putih. Selamat siang semuanya, saya Muhammad Rizal Ibrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yang dimana saya akan menjelaskan tentang sektor peternakan. Bagaimana sih cara langkah nyata untuk menghadapi pasar bebas dunia 2020 di bidang peternakan? Simatupang dan Hadi pada tahun 2004 menyatakan bahwa untuk menghadapi perdagangan bebas tahun 2020, pengembangan agribisnis peternakan di Indonesia disarankan difokuskan ke dalam dua program, yaitu pertama adalah pemantapan dan perluasan industri peternakan ayam ras, dan kedua adalah akselerasi pertumbuhan aneka usaha peternakan non-ayam ras. Hal ini disebabkan industri peternakan ayam memiliki peluang tinggi dalam pasar domestik, sedangkan percepatan usaha peternakan non-ayam mesti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Selain itu, bonus demografi menurut Triwanto pada tahun 2014 diprediksi akan mencapai puncaknya pada tahun 2017 sampai 2020. Dan itu akan memicu pertumbuhan ekonomi, sebab usia produktif pada usia 15 sampai 64 tahun akan mencapai titik maksimalnya. Untuk itu, upaya pengenalan potensi bisnis dalam peternakan menjadi hal utama dengan target golongan muda agar menjadi tenaga kerja yang produktif dan berani berkecimpung dalam sektor pertanian. Next, kinerja subsektor peternakan dalam 4 tahun. Kementerian Pertanian mencatat dalam 4 tahun terakhir pada tahun 2016 sampai 2019, perkembangan populasi dan produksi investasi sektor peternakan cukup baik. Terlihat jumlah tenaga kerja dan peningkatan produksi yang mendongkrak PDB subsektor peternakan. Daya beli peternakan dan ekspor peternakan terus meningkat. Berdasarkan data Kementan, populasi sapi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 12,6%. Populasi kerbau dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,5%. Demikian juga dengan populasi komoditas ternak lainnya seperti babi, kambing, domba, ayam ras pedagang, dan petelur.
serta ITIK dari tahun 2014 sampai tahun 2017 yang mengalami kenaikan seperti pada grafik dalam paparan. Terkait pengembangan komoditas sapi atau kerbau, telah terjadi loncatan populasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan populasi sapi dan kerbau dari periode tahun 2014 sampai 2017, yang mengalami loncatan kenaikan pertumbuhan menjadi sebesar 3,83% per tahunnya. Dibanding pertumbuhan populasi pada periode 2012 sampai 2014 dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya menurun sebesar 1,03%. Peternakan jadi kunci penting perekonomian Indonesia. Kementerian Pertanian menyebut sektor peternakan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, sektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang menjadi motor penggerak pembangunan khusus di wilayah pedesaan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dirjen PKH, Kementerian Pertanian 1 Ketut Biar Mita mengatakan, berdasarkan data, kontribusi subsektor peternakan pada produk domestik bruto atau PDB nasional adalah sebesar 1,57%. Sementara untuk pembentukan PDB sektor pertanian tahun 2017, subsektor peternakan berkontribusi sebesar 15,87%. Apalagi lanjutnya, pertumbuhan PDB dikontribusikan dari peternakan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 misalnya, pertumbuhan PDB yang terdapat dari peternakan sebesar 3,83%. Sebagaimana kita diketahui, subsektor peternakan masih berperan penting terhadap pembangunan di pedesaan. Dalam PDB nasional, kontribusi subsektor peternakan sebesar 1,57%, ujarnya. Tak hanya itu, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik Indonesia, per bulan Agustus 2017 terdapat 3,84 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor peternakan. Artinya, sektor peternakan berkontribusi sebesar 3,17% terhadap tenaga kerja nasional. Berdasarkan data tersebut, penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan menyerap 11,51% tenaga kerja sektor pertanian. 3,84 juta tenaga kerja sektor peternakan di sektor pertanian, penyerapan tenaga peternakan sebesar 11,51%. Sementara kontribusi kepada tenaga kerja nasional sebesar 3,17%. Belum lagi, dari sisi ekspor subsektor peternakan juga cukup menjanjikan untuk menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pencapaian nilai ekspor komoditas subsektor peternakan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 14,85% dibandingkan tahun 2016. Adapun nilai ekspornya mencapai 623,9 juta atau setara dengan 8,5 triliun. Ini adalah hitungan dolar dalam USD yang telah diraih pada tahun 2017. Jumlah tersebut bahkan diharapkan mampu bertambah secara signifikan baik dari nilai maupun volume ekspornya. Kebijakan Kementan untuk mewujudkan Indonesia pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan di dunia sedikit demi sedikit telah dapat dibuktikan dengan capaian ekspor subsektor peternakan di Indonesia cukup fantastis. Sementara pada tahun 2017, kontribusi volume ekspor subsektor peternakan terbesar pada kelompok hasil ternak sebesar 64,7%. Adapun negara tujuan ekspor terbanyak adalah Hong Kong dengan raihan 23,10% dan Cina dengan raihan 21,96%. Saat ini produk peternakan Indonesia sudah mampu menembus lebih dari 110 negara. Sekian dari presentasi. Nah, kemudian di sini ada sektor perikanan. Nah, sektor perikanan ini boleh disebut merupakan sektor yang paling heboh sepanjang 4 tahun. Karena di bawah komando Menteri Susi, Pujastuti, sosok yang dijuluki Super Susi, tersebut mampu membuat perhatian kalayak dalam dan luar negeri dengan kebijakan kerasnya yang menangkap dan meledakkan kapal-kapal asing yang dianggap melanggar hukum di wilayah perairan Indonesia setelah mendapatkan keputusan pengadilan. Nah, Menteri Susi di sini sangat tegas dalam menghadapi kapal-kapal asing luar negeri yang mencuri di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Susi ini dijuluki Super Susi karena sikap tegasnya itu yang mampu membuat kapal-kapal asing menjadi ciut nyali untuk mengambil ikan di perairan Indonesia. Nah, kemudian Menteri Susi mengklaim setelah 4 tahun terakhir kinerja ekspor perikanan Indonesia meningkat. Pada tahun 2014, ekspor perikanan mencapai 245,48 triliun dan pada tahun 2015 sebesar 288,90 triliun dan di 2016 sebesar 317,09 triliun dan pada tahun 2017 senilai 349 triliun.
Sementara itu, untuk data hingga semester 1 2018, sektor perikanan Indonesia disebut juga tumbuh signifikan. Pada semester ini, pendapatan negara dari sektor perikanan mencapai 187,75 triliun. Dia juga mencatat peningkatan produksi ikan tangkap laut naik dari 2014 banyak 446,69 ribu ton menjadi 821 ribu ton pada tahun 2018 ini. Sementara untuk perikanan tangkap perairan umum daratan meningkat dari 6,03 juta ton menjadi 6,42 juta ton. Kemudian ada kritik terhadap Menteri Susi. Nah, kritik kepada kebijakan-kebijakan Menteri KKP Susi Pujiastuti bukannya tidak ada. Nah, disebutkan selama Menteri Susi menjabat, telah muncul pengangguran di berbagai sektor perikanan sebanyak total 637.000 orang. Tercatat yang menganggur adalah ABK sekitar 103.000 orang, buruh unit pengolah ikan sekitar 75.000 orang, pembudidaya dan nelayan kepiting rajungan sekitar 400.000 orang, penangkapan benih lobster 8.000 orang, pembudidaya lobster 1.000 orang, dan pembudidaya ikan kerapu sekitar 50.000 orang. Sumber merdeka.com. Nah, kemudian ada sektor perikanan di bawah komando Edi Prabowo. Edi Prabowo ini merupakan menteri periode 2 dari Presiden Joko Widodo. Nah, sikap optimis ditunjukkan para pelaku usaha setelah Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pujiastuti. Nah, sikap tersebut terlihat karena Edi beritikat serius memperbaiki kondisi industri perikanan nasional yang situasinya semakin hari semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Nah, kemudian selama rentang waktu ke depan tersebut, Edi akan memprioritaskan rencana kerja untuk fokus membangkitkan industri perikanan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan devisa perikanan, optimalisasi sektor budidaya perikanan dan optimalisasi perikanan tangkap didorong ke zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan laut lepas. Salah satu fokus rencana kerja Edi Prabowo menurut Hendra adalah kebijakan penenggelaman kapal pelanggaran kedaulatan negara. Di masa Susi Pujiastuti, kapal-kapal pelanggar akan langsung dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan setelah mendapat ketetapan hukum dari negara. Nah, di masa Pak Edi ini nantinya pelanggar-pelanggar kapal tidak akan diledak-ledakan lagi karena menurutnya akan menimbulkan kerugian. Kemudian Hendra menjelaskan, penenggelaman kapal hanya tindakan populis untuk pencitraan dan tidak membuat jeda kapal ikan asing atau KIA dan tetap saja berani memasuki wilayah ZEE Indonesia. Nah, untuk itu nelayan sebaiknya didorong untuk bisa menangkap ikan ke wilayah ZEE dan laut lepas agar bisa berfungsi ganda sekaligus, yaitu untuk menangkap ikan dan juga menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Nah, menurut dia penenggelaman kapal adalah kebijakan yang bagus dan sudah dilaksanakan oleh KKP di masa kepemimpinan Menteri KP sebelumnya. Tapi menurut dia, kebijakan tersebut untuk saat ini dirasa sudah cukup untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kapal hasil sitaan akan diupayakan untuk dimanfaatkan bagi keperluan nelayan, akademis, atau kemanusiaan seperti rumah sakit terapung, dan opsi tersebut akan pertimbangan utama untuk saat ini. Pengertian pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan serta minuman. Keadaan pangan. Keadaan pangan yang ada di Indonesia itu tingkat ketahanan pangan dinilai masih cukup rendah. Meskipun Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun, bukan hanya sebatas soal ketersediaan, tetapi soal kualitas dan keterjangkauan. Kondisi pangan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Keadaan pangan di Indonesia berdasarkan penilaian Global Food Security Index atau Indeks Ketahanan Pangan Global. Pada tahun 2018,
The Economics Intelligence Unit Indonesia berada di posisi 65 dari 113 negara. Jika diselidiki lebih dalam, pada tiap indikator Indonesia berada di posisi 58 untuk indikator ketersediaan, namun berada di posisi 63 untuk indikator keterjangkauan. PDB sektor pangan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2014 sampai 2019, jumlah PDB untuk sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mencapai 880,4 triliun pada tahun 2014. Jumlah ini terus meningkat pada 2015 hingga 2018 dengan rincian sebesar 906,8 triliun pada 2015, 936,4 triliun pada 2016, 969,8 triliun pada 2017, dan mencapai 1.005 triliun